Perkenalkan, nama saya Jennifer dengan NIM 2211207114. Di ujian akhir semester kali ini, saya akan mewawancarai beberapa agama mengenai kerukunan dan toleransi antar agama. Bagaimana agama Buddha sebaiknya menyikapi ujaran kebencian atau tindakan intoleransi dari pihak lain? Kita diajarin harus saling melindungi, saling menjaga, saling mendukung antara sesama makhluk, baik itu makhluk hidup, baik itu adalah binatang yang lain dengan tubuh kita, tapi itu rohnya adalah dari satu sumber, yaitu dari Tuhan Yang Maha Esa. Di dunia ini kita bisa berbuat atau menciptakan bentuk yang barang berwujud, tetapi nyawa itu tidak bisa diciptakan oleh manusia. Jadi kita dalam agama Buddha diajarin kita harus mencintai semua makhluk hidup di dunia ini, baik binatang kecil ataupun besar. Jadi kita umat Buddha diajarin kita belajar makan vegetarian, tidak memakan yang bernyawa makhluk hidup, karena mereka itu juga ingin hidup seperti manusia. Mereka juga ada keluarga, ada orang tua, ada anak, saudara-saudarinya. Jadi semua makhluk diciptakan adalah untuk membantu manusia, ya. Jadi kita tidak boleh melukai atau membunuhnya. Jadi langkah pertama dari kita membina diri adalah kita tidak melukai atau membunuhnya ataupun memakannya, karena mereka itu semuanya ada tujuan, ada tugasnya datang ke dunia. Seperti burung itu bisa terbang di angkasa, bisa bernyanyi, ya. Dulu tidak ada musik, tidak ada tape, tidak ada video dan semua barang teknologi, barang musik. Jadi burung itu adalah menghibur manusia dengan bernyanyi, terbang di angkasa, ya. Seperti ayam juga bertelur, untuk manusia bisa makan sehat. Tetapi ayam jantan itu dulu kita tidak ada jam, ya, baik jam tangan, jam dinding, tidak tahu kita mengukur atau mengira waktu, ya. Jadi ayam jantan pagi-pagi dia berkokok, ya, memanggil manusia itu bangun, ya. Jadi dia pagi-pagi membangunkan kita semua, ya. Jadi ada waktu tertentu mereka itu bisa berkokok, ya. Jadi kalau ayam betina itu bertelur, ya, dia untuk memberikan makan manusia supaya lebih sehat. Tetapi sekarang manusia itu bukan makan telurnya saja, ya, dagingnya pun dimakan, nyawanya pun dibunuh, ya. Jadi kita sebagai umat Buddha, kita belajar untuk bervegetarian, yaitu tidak membunuh, tidak memakannya. Kita tidak makan berarti tidak hutang kepadanya, ya. Pepatah mengatakan hutang nyawa dibayar nyawa, hutang dendam dibayar dendam, ya. Jadi kita tidak makan berarti kita membebaskan kehidupan, ya, membebaskan nyawanya, ya. Seperti hari ini, kalau orang jual ayam 10 ekor, dia kalau tidak laku besok dia tidak mungkin dia menyembelih 10 ekor lagi, mungkin dia kurang menyembelih. Tapi hari ini kalau dia jual 10 ekor tidak cukup, besok dia tambah lagi.
Jadi hari ini kita kurang makan, berarti kita selamatkan nyawa mereka, ya. Yang penjual itu akan mengurangkan penyembelihan, ya. Dia kurang jual. Jadi ini kita bervegetarian, makan vegetarian berarti kita membebaskan atau menyelamatkan nyawa mereka, ya. Jadi kita hari ini mencintai semua makhluk hidup, itu dari awalnya kita tidak makan yang bernyawa. Memang tidak semua orang itu bervegetarian, tapi bagi orang yang mempunyai jiwa kasih, jiwa yang mencintai semua makhluk hidup, mereka itu akan belajar bervegetarian, ya, tidak memakan yang bernyawa, yang berdarah, ya, yang hidup, ya. Jadi kita belajar dari bervegetarian, yaitu kita mencintai semua makhluk hidup ini, ya. Baik yang terbang di angkasa, berenang di laut, atau 2 kaki atau 4 kaki yang berjalan di daratan, ya. Semua itu adalah datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan mereka. Jadi mereka datang ke dunia itu membantu manusia, ya. Seperti anjing jaga rumah, ya, jaga supaya pencuri tidak masuk, ya. Kucing juga menangkap tikus, ya. Tikus selalu mencuri makanan kita. Jadi kucing itu menjaga supaya makanan kita tidak dimakan tikus, ya. Jadi semuanya mereka itu ada tugasnya masing-masing, ya. Datang ke dunia itu membantu manusia, ya. Seperti kerbau, sapi, dulu nggak ada traktor, nggak ada mobil, kereta dan alat-alat bercocok tanam, mereka itulah, ya, sapi atau lembu itu dia tarik kereta, membajak sawah, ya, membantu manusia, ya. Jadi kita menghargai hidup mereka, ya. Kita bersyukur, ya, kepada mereka. Makanya kita tidak makan mereka. Ya, mereka tuh berjerih payah, ya, tidak mendapat uang, dipukul lagi, ya, kerja berat. Itu yang kita bisa bersyukur kepadanya. Makanya kita tidak makan mereka, ya. Jadi ini adalah tujuan kita membina diri, ya, tidak membunuh mereka, tidak makan mereka, tidak menyiksa mereka. Jadi kita menyelamatkan hidup mereka, ya. Bagaimana ajaran Buddha menanggapi tindakan kekerasan atau intoleransi atas nama agama? Oke, dalam ajaran Buddha tidak pernah membenarkan adanya tindak kekerasan atas nama agama atau pembelaan agama. Inti dalam ajaran Buddha yaitu Dharma yang memegang prinsip toleransi, cinta kasih, serta welas asih terhadap semua makhluk hidup. Jika ada kasus di mana umat Buddha melakukan intoleransi terhadap agama lain, itu bukan karena ajaran Buddhanya, tetapi penafsiran yang salah terhadap ajarannya. Bagaimana ajaran Buddha menyeimbangkan antara mempertahankan keyakinan dan menghargai keyakinan lain? Dalam ajaran agama Buddha, seseorang diajarkan untuk memegang keyakinannya secara bijaksana tanpa bersikap fanatik atau memaksakan pandangannya kepada orang lain. Dalam ajaran Buddha juga menekankan sikap toleransi, cinta kasih, dan welas asih terhadap semua makhluk hidup, termasuk mereka yang berbeda agama atau pandangan. Menghormati keyakinan orang lain adalah bagian dari pengembangan diri. Apakah dalam Islam ada larangan untuk berlaku intoleran terhadap pemeluk agama lain? Menghormati satu sama lain, baik beragama Muslim maupun agama manapun. Di Islam juga sudah diajarkan bahwasanya tidak ada paksaan kepada umat lain untuk memeluk agama Islam. Hal tersebut sudah dituangkan dan dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Islam juga sudah memerintahkan kepada umatnya untuk bersikap adil, baik, dan juga saling menghormati kepada orang lain, baik agama Muslim maupun agama
manapun, tidak memandang agama dan juga tidak memandang latar belakang. Jadi sikap intoleransi sangat tidak diperkenankan baik di agama Islam maupun di agama manapun. Karena sikap intoleransi itu salah satunya adalah mengusir, menyakiti, membuat kekerasan, tidak saling menghargai, saling merendahkan. Jadi sesama umat beragama marilah kita hidup berdampingan dengan damai, dengan tenang, dan saling menghargai agama satu sama lain. Apakah boleh membalas perlakuan intoleran dari umat agama lain dengan tindakan yang sama? Mengapa? Ajarkan untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Karena ketika kita membalasnya dengan keburukan, urusan atau masalah kita tidak akan selesai dan akan berurusan panjang. Maka dari itu tetaplah bersikap adil dan juga bersikap baik. Kita di Islam diajarkan dengan sabar, tabah, dan tetap menunjukkan rasa sayang kita, tetap menunjukkan empati kita, dan kita harus juga belajar memandang perspektif orang yang berbeda. Maka dari itu tetaplah menjunjung tinggi nilai toleransi dan juga saling menghormati satu sama lain. Apa pandangan Gereja Katolik terhadap perbedaan keyakinan dan perbedaan agama? Dan doktrin di luar gereja tidak ada keselamatan. Kini Gereja Katolik menekankan penghargaan dan penghormatan serta dialog kepada pemeluk agama lain, karena Gereja Katolik menghargai hak setiap individu untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya serta menghormati kebebasan beragama.